Jiwaku tenang daripadamu pertolonganku, Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut, beriku damai dan kekuatan. Hanya dekatmu jiwaku tenang, daripadamu pertolonganku, Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Ku percaya penuh padamu, ku percaya hanya padamu, Yesus. Kaulah kuatku, kaulah kota bentengku, Tuhan. Ku percaya padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya padamu kami menaruh harap kami, dan hanya padamu kami menaruh iman percaya kami, Tuhan. Tak akan pernah kami takut dan gentar, sebab Kaulah Allah kami, Kaulah gunung batu kami, sumber kekuatan kami, Tuhan. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur mengatakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa-masa sukar sekarang ini, ada banyak mungkin kesesakan-kesesakan yang saudara alami. Ada yang mengalami kesesakan karena apa? Di PHK. Ada yang mengalami kesesakan karena apa? Usaha tidak lancar karena semuanya karena keadaan. Ada yang mengalami kesesakan karena biaya sekolah anak semakin besar. Karena apa? Semuanya sekarang belajar dari rumah. Sistem daring artinya berarti harus ada paket internet tambahan lagi. Saudara dapat bayangkan kalau anaknya 3 orang, semua sistem daring, berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Sementara keadaan bisnis tidak seperti tahun lalu, semuanya mengalami penurunan. Jadi ada banyak hal kesesakan-kesesakan yang dialami. Ada yang mengalami kesesakan karena mungkin terindikasi, wah ini ada kecenderungan OTG C19, saudara. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Hati ini rasanya sesak. Tetapi pemazmur mengingatkan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan engkau. Pemazmur menulis ini berarti karena apa? Dia mempunyai pengalaman pada waktu dia mengalami kesesakan. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan bukan saja mendengar, tapi Tuhan menjawab, memberikan solusi, memberikan jawaban. Demikianlah yang harus kita lakukan pada akhir-akhir ini. Di dalam kesesakan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain, apalagi saudara datang kepada manusia. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara datang kepada manusia, manusia hanya mampu menolong sangat terbatas. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin dia bisa tolong. Tetapi yang keempat dan seterusnya, dia sudah tidak bisa tolong. Karena apa? Sebagai manusia, dia juga ada kebutuhan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Kita datang berseru kepada Tuhan. Dan kita bersyukur sebab Tuhan sendiri di dalam Matius 7 ayat 7 mengundangnya. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya Tuhan sendiri mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan di dalam segala kesesakan yang saudara sedang alami pada hari-hari ini. Sama seperti apa yang dialami oleh Yunus pada waktu Yunus memberontak kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Yunus untuk pergi kepada bangsa Niniwe dan mengatakan kabar baik daripada Tuhan agar supaya mereka bertobat. Tapi Yunus tidak mau. Karena apa? Karena dia tahu bangsa Niniwe ini sangat jahat sekali. Dan dia gak mau kalau mereka bertobat. Dan dia senang kalau mereka dihukum. Karena
perbuatan jahatnya. Akibatnya karena Yunus memberontak, lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Lalu apa yang terjadi pada waktu Yunus ada di dalam perut ikan? Firman Tuhan mengatakan dalam Yunus pasal 2 ayat yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara, akhirnya Yunus sadar, saudara, setelah dia ada di dalam perut ikan, lalu dia berseru kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Dia memberontak kepada Tuhan. Dia berseru. Dalam keadaan apa? Dia mengatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Memang ada dalam perut ikan, sama sepertinya memang dia sudah ada di dunia orang mati. Saudara dapat bayangkan, dia ada dalam perut ikan selama 3 hari. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar dan memuntahkannya dari perut ikan. Lalu akibatnya apa yang terjadi? Lalu Yunus taat. Lalu dia pergi kepada bangsa Niniwe dan dia menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Lalu yang terjadi, bangsa Niniwe akhirnya bertobat, saudara. Saudara, dari kesaksian kehidupan Yunus ini kita melihat dari tengah dunia orang mati dia berseru karena dia ada dalam perut ikan. Mustahil dia bisa keluar lagi, mustahil dia bisa hidup lagi. Tapi dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan memuntahkannya dan memberikan kehidupan kepada Yunus kembali untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara, dari contoh nyata di dalam Alkitab ini kita belajar. Apapun kesusahanmu hari-hari ini, apapun kesesakan yang saudara alami hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang mendengar. Dan Allah kita bukan sekedar Allah yang mendengar, tapi Allah kita adalah Allah yang menjawab. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara, menjawab seruan saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Dan dia selalu rindu untuk memberikan berkat. Sebagaimana janjinya, Ratapan 3:22-23. Setiap hari Tuhan siapkan rahmat yang baru. Inilah kerinduan hati Tuhan di dalam kesesakan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Ingat, Tuhan berjanji bahwa setiap hari aku ada menyediakan rahmat yang baru kepadamu. Artinya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada saudara yang berseru di dalam kesesakanmu. Apapun situasi yang saudara alami. Saudara, 3 minggu terakhir saya mengalami kesesakan karena tiba-tiba kondisi tubuh saya drop, saudara. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kok bisa keadaan kondisi saya drop, saudara. Rasanya kepala ini sakit sekali, nafsu makan hilang dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya tidak menyerah. Karena apa? Saya tahu saya punya Tuhan yang hidup. Karena apa? Sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini pandemik C-19, kalau orang sudah mengalami yang namanya, katakanlah kalau panas kadang turun naik. Nah, ini jangan-jangan indikasinya, jangan-jangan ini gejala-gejala C-19. Jujur saudara, itu juga menghantui pikiran saya. Jangan-jangan, tapi saya ingat beberapa hari sebelumnya saya baru di lab dan hasilnya negatif. Nah, saya pikir tidak mungkin saya mengalaminya karena baru 2 minggu yang lalu saya di lab dan hasilnya negatif. Saya berkata, tidak,
Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang menakutkan, segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, saya tolak di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berseru kepada Tuhan. Saya berseru memohon kesembuhan daripada Tuhan. Karena saya tahu Tuhanku adalah penyembuh. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya mengingat dulu saya pernah ditolong oleh Tuhan. Dulu saya pernah dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Maka hari ini pun saya yakin Tuhanku yang sama, yang dulu sudah pernah menolong dan menyembuhkanku, hari ini pun Dia tetap Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkanku. Maka yang saya lakukan, saya mulai memuji Dia, saya mulai menyembah Dia, dan saya berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh. Kalau dulu Tuhan Engkau sudah pernah tolong dan menyembuhkanku, hari ini pun aku percaya Engkau tetap Allah penyembuhku. Engkau Allah penolongku yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Dan apa yang terjadi? Tuhan mulai bekerja, Dia menjamah dan mulai menyembuhkan dan memulihkan kehidupan saya. Tuhan berikan pemulihan atas kesehatan saya. Tuhan menyembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berserulah kepada Tuhan di dalam kesesakan. Apapun kesesakanmu hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menjaminnya. Dia bilang, Matius 7 ayat 7, mintalah. Datang saudara. Jadi saudara jangan pernah ragu datang kepada Tuhan. Apapun kesesakanmu hari-hari ini. Jangan pernah ragu saudara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan menyediakan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Sepanjang kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sepanjang kalau kita hidup menaati perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah berikan hal yang buruk dalam kehidupan saudara dan saya. Karena rancangannya adalah damai sejahtera. Dan bahkan Tuhan mengatakan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara sedang mengalami kesesakan hari ini, apakah karena bisnis saudara sedang mengalami penurunan, atau keadaan kondisi kesehatan saudara sedang mengalami penurunan, atau keadaan rumah tangga saudara, atau keadaan keluarga saudara, datang berseru kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang mendengar dan menjawab. Sama seperti apa yang dialami oleh Yunus. Dia ada di dalam perut ikan. Dia ada sepertinya di antara orang mati karena dia ada dalam perut ikan. Tapi dari dunia kematian dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Saudara, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan Yunus, maka dalam kehidupan saudara pun Tuhan sanggup melakukan. Apapun kesesakanmu hari ini, Tuhan berkata bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau dari segala kesesakan, kesulitan yang saudara alami. Firman Tuhan mengatakan, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan adil dan Dia akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Saudara, pegang janji Tuhan. Tuhan bilang,
pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu hari-hari ini, itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kemampuanmu. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia setia, tidak meninggalkan saudara. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Jadi saudara, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun hari-hari ini yang menjadi kesesakan di dalam hidup mereka. Apakah itu masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pendidikan anak. Hamba percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau mengundang umat-Mu untuk datang berseru kepadamu. Dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Sama seperti Tuhan melepaskan Yunus dari perut ikan, Tuhan juga sanggup melepaskan umat-Mu dari kesesakannya pada hari ini dan memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkatilah setiap rumah tangga umat Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan buat mereka berhasil dalam nama Yesus. Berkati anak-anak dalam studi, Tuhan buat mereka semua sukses di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, Tuhan jaga, lindungi, pelihara setiap kehidupan umat-Mu sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.